Kalau kita lihat ada kabar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali melontarkan kritik pedas terhadap Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Jerome Powell. Meski Trump juga menyatakan kecil kemungkinan akan memecat Powell dalam waktu dekat. Pernyataan Trump ini muncul di tengah spekulasi soal nasib Powell sekaligus memicu perdebatan hukum tentang wewenang Presiden atas pimpinan Bank Sentral. Masa jabatan Powell sebagai Gubernur The Fed dijadwalkan berakhir pada Mei 2026. Ia ditunjuk oleh Trump sendiri pada periode sebelumnya, namun sejak itu kerap menjadi sasaran kritik tajam. Iya, beberapa waktu terakhir ini Trump juga menilai kebijakan The Fed ini terlalu lambat merespon kondisi ekonomi, terutama dalam memangkas suku bunga menjelang pemilu 2024. Ia juga bahkan memberi julukan sinis ya kepada Powell dengan kata terlambat terus gitu ya, hingga dalam tanda kutip ini mohon maaf ya tolol katanya ya. Trump juga sempat mempertimbangkan opsi untuk memecat Powell dan mengaku telah menanyakan hal ini kepada anggota Partai Republik dalam pertemuan internalnya pekan lalu, tapi dia akhirnya sebut bahwa langkah itu sangat tidak mungkin dilakukan saat ini. Ya, lagi-lagi Trump ngomel-ngomel ya, dan soal Powell juga. Tapi Maria coba udah hitung belum berapa kali Trump ini marah-marah ke Powell? Nggak tahu kayaknya. Saking seringnya ya. Sering banget kayaknya ya. Nggak terhitung ya kalau udah diperhatikan nih secara lebih detail begitu ya. Kalau setiap ada konvers di ruang Oval ini selalu nyelip Trump tuh marah-marah ke Powell. Sempet aja pokoknya selalu marah-marah. Jadi kayak seolah-olah tuh jadi agenda rutin ya. Ya. Ini lucu banget. Jadi kayak emang cari-cari masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Trump ini kayaknya mesti ngomel tiap hari untuk obatnya dia sendiri begitu ya. Jadi sampai tadi yang Maria katakan juga kata-katanya gitu kasar ya. Kata-katanya kasar banget begitu ya. Lambat lah ya. Tolol lah. Padahal kan kayaknya kurang etis gitu ya. Kurang elok gitu. Betul. Tapi emang kayaknya nggak cuma sama Powell sih. Dulu juga dengan setiap pemimpin The Fed tuh nggak cocok memang sebenarnya sama Donald Trump ya. Jadi kalau diancam, ancamannya tuh macam-macam kayak misalnya copot nih ya, pecat nih ya gitu ya. Atau Trump juga sempat tanya ke kubunya soal kemungkinan copot Powell seperti apa. Walaupun di minggu lalu perasaan dia nggak pernah bilang atau nggak pernah ada intensi untuk mencopot Powell katanya. Nah itu pura-pura lupa ingatan. Jadi emang sebenarnya bikin pasar deg-degan gitu ya dengan sikapnya Trump ini. Tapi masalahnya The Fed ini kan sebenarnya bukan sembarang lembaga yang pemimpinnya bisa dicopot suka-suka begitu aja gitu. Betul sekali, karena berdasarkan Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913 ya ini, seorang gubernur The Fed hanya bisa diberhentikan dengan alasan yang sah atau bisa diartikan sebagai pelanggaran atau juga tindakan kesalahan berat. Powell ngapain? Betul. Ngapain dia menjalankan tugas ya? Betul sekali. Jadi sebenarnya emang kalau kita lihat ya Presiden Trump ini kan basicnya juga pengusaha gitu. Jadi dia juga pusing lihat market sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau pemecatan hanya sekedar sentimen yang sebenarnya nggak bisa mengikuti perintah aja, sebenarnya itu bukanlah hal yang bisa dilakukan, Maria. Betul, apalagi sampai ngata-ngatain ya di depan umum. Itu bukanlah hal yang seharusnya lazim dilakukan. Kan kita bisa berharap pada pasar yang nggak gonjang-ganjing hanya karena hal ini gitu loh. Betul, Maria. Dan lebih baik Trump sebenarnya sih sabar-sabar aja ya. Kalau kita lihat kan Trump juga nggak muda lagi begitu ya. Jabatan Powell juga akan berakhir di tahun depan. Dan ini sebenarnya kita doakan aja ya, semoga, karena ini juga mempengaruhi pasar juga ya. Betul. Itu yang bikin pusing sebenarnya. Artinya nggak usah dipecat sekarang, tahun depan juga udah selesai. Sabar-sabar aja gitu ya Trump ya. Mudah-mudahan ini nyampe ya ke Trump, sabar-sabar aja ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya nih Safira. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak jenis RON 95 setelah gelombang desakan agar dirinya mundur dari jabatan mulai mencuat. Ya, aksi protes besar dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur pada Sabtu 26 Juli 2025 dengan fokus utama terkait harga kebutuhan yang melonjak dan juga janji reformasi Anwar yang dinilai jalan di tempat. Dalam pidato nasional yang dikutip Reuters, Anwar menyatakan harga BBM jenis RON 95 akan diturunkan menjadi 1,99 ringgit Malaysia atau sekitar Rp7.672 per liter dari sebelumnya Rp2,05 Malaysia atau Rp7.904 per liter ya.
Ya, kebijakan ini akan berlaku sebelum akhir September, namun Anwar juga menegaskan penurunan harga BBM tersebut hanya berlaku bagi warga Malaysia, sedangkan untuk warga asing termasuk pekerja migran akan tetap dikenai harga pasar. Oke, ketika rakyat Malaysia mulai panas ya dan siap turun ke jalan, ini Anwar Ibrahim langsung manuver. Harga BBM ROM 95 ini akan diturunkan menjadi 1,99 ringgit per liter dan katanya ini demi bantu rakyat. Tapi kok pas banget ya mau menjelang demo besar, jadi kayak harus diancam dulu nih demo nih gitu, baru diturunin gitu. Apakah itu kebiasaan para pejabat? Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, padahal kan sebenarnya rakyat belum bersuara gitu ya, tapi pemerintah ini kan langsung banget menurunkan harga. Tapi yang pasti begitu ya Maria ya, penurunan harga ini memang bikin dompet warga Malaysia sedikit bernapas. Walaupun sebenarnya banyak juga nih yang skeptis menyebut ini cuma strategi politis aja biar kursinya tetap aman. Nah kalau misalnya kita lihat reformasi yang dulu dijanjikan ini sebenarnya malah kayak macet di jalan begitu ya, baru dengan rakyat pas udah disuruh turun. Gitu. Iya, tapi yang unik nih Safira ya, warga asing tetap kena harga pasar, jadi subsidinya nih cuman buat yang lokal aja. Jadi kalau kamu WNI kerja di Malaysia jangan langsung senyum, yang gak dapet diskon, soalnya yang diskon yang warga negara Malaysia WNM. Betul, jadi sama aja ya. Sama gitu. aja. Tapi kalau aku sebenarnya salah fokus nih Maria. Kenapa ya. tuh? BBM RON 95 itu kan sebenarnya kalau di sana emang murah ya. Itu kan tadi kan sebelumnya diturunin aja harganya udah 7.900-an. Jadi setelah diturunin jadi 7.672-an gitu. Ini jauh sebenarnya lebih murah dari harga BBM di Indonesia. Nah kalau kita lihat RON 95 kalau di Indonesia tuh 13 ribuan kan. Jadi kalau jadi nggak salah 13.250 rupiah per liter ya harganya bisa. Kalau kita lihat, kalau kita compare dengan di Indo, sebenarnya mereka lebih murah ya dari sisi harganya. Jadi WNI nggak apa-apa di sana ya, lebih murah juga gitu ya. Iya bener juga sih, karena lebih murah juga di sana dibanding di sini, Safira. Iya, tapi balik lagi ke fokus kebijakan pemerintah Malaysia ya Maria ya. Intinya sih ya harga BBM boleh turun gitu ya, dan kabarnya memang pemerintah Malaysia juga mau kasih semacam bantuan langsung tunai atau BLT ke rakyatnya, sama nih kayak di Indonesia. Tapi perlu diingat juga bahwa memang publik kan nggak gampang lupa ya sama janji-janjinya dulu. Jadi kalau seorang pemimpin negara udah membuat janji politik tentunya ya harus ditepati begitu. Betul, ini nggak di mana ya. Di semua negara. Di semua negara ya. Karena kalau kebijakan dibuat hanya untuk takut kehilangan jabatan, nanti jadinya bukan merebut simpati rakyat. Tapi ya sekedar diskon sementara aja yang mungkin tidak terlalu berdampak jangka panjang juga. Mungkin juga pemerintah di sana harus benar-benar mengkaji ulang kebijakannya ya, agar bisa menjaga ekonomi rakyatnya juga. Ya samalah kayak di negara manapun ya sekarang. Seperti memang sedang menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar. Ya betul Maria. Dan ngomong-ngomong soal kebijakan negara nih, ada yang unik nih dari China. Ini, apa tuh dari China? Ini saya merasa saya ke China aja ya, gitu ya. China kembali menjadi sorotan dengan tren baru yang unik dengan munculnya apa yang disebut sebagai barak asmara. Fenomena ini mencuat seiring penurunan populasi negeri panda yang dipicu rendahnya angka pernikahan dan kelahiran. Mengutip Newsweek, barak asmara adalah tempat bagi para pria dari keluarga sederhana untuk meningkatkan peluang mereka menemukan pasangan. Fenomena ini jadi sorotan dalam film dokumenter Dating Game karya sutradara peraih Emmy Awards Violet Duvang yang dirilis pada tahun ini. Barak ini hadir sebagai respons atas tantangan sosial di mana pria dari latar sederhana kesulitan menemukan pasangan. Sebab perempuan di China kini makin berpendidikan dan mapan secara finansial membuat standar pasangan makin tinggi. Di barak asmara ini para pria menjalani proses glow up di bawah bimbingan Hao. Seorang pelatih kencan yang melatih mulai dari gaya rambut baru, persona media sosial, hingga teknik komunikasi yang memikat wanita baik secara daring maupun langsung. Hao mengklaim ini sudah melatih lebih dari 3.000 pria dan menyebut 500 di antaranya berhasil menikah setelah ikut programnya. Ya, itu ternyata buat pria ya. Oh iya buat pria. Tadi agak-agak ini barak asmara atau asrama kan? Kang Deddy Mulyadi yang di otak aku soalnya barak militer. Beda jauh ya. Jauh ya. Biasanya kalau barak itu kan identik sama pelatih militer di China. Ini kan sekarang Malaysia jadi tempat training cinta begitu. Artinya mungkin
laki-laki China ke Indonesia juga banyak juga jomblo begitu ya. Bisa juga. Karena ini bisa jadi solusi unik nih buat krisis demografi negeri Panda itu sendiri sebenarnya Maria begitu ya. Betul. Kan kalau negara udah turun tangan berarti ini memang kondisinya sudah memprihatinkan ya. Karena lagi pusing nih karena angka pernikahan turun apalagi kelahiran. Tapi bukan sekedar soal insentif atau regulasi ya, bahkan urusan hati ini sudah mulai diurus negara kan. Jadilah tren glow up massal dengan pelatih cinta ya. Karena kan diatur rambutnya, penampilannya bener loh glow up massal jadinya. Jadi perhatian juga pemerintah China ya. Dan di tangan pelatih bernama Hao tadi begitu ya Maria, pria-pria yang dari latar belakang sederhana ini dilatih jadi versi terbaik mereka begitu. Mulai dari penampilan, fit medsosnya bagaimana, lalu cara ngobrol yang bisa bikin perempuan-perempuan itu tertarik gitu ya. Ini bukan kaleng-kaleng lagi, katanya udah 500 pasangan sukses nikah gara-gara program ini. Coba kita panggil Hao ke Indonesia aja ya. Kayak Safira punya sesuatu yang memang harus lebih kamu kurang glow up apalagi Safira ya. Yang menarik juga nih untuk nunjukin seberapa serius ya dorongan negara untuk membangun keluarga di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Jadi jangan kaget nanti kalau muncul slogan kayak cinta adalah tugas negara. Can you imagine ya nggak sih? Karena buat China sekarang urusan asmara juga bagian dari strategi nasional. Betul sekali Maria. China keren banget. Keren banget emang. Tapi semoga dukungan negara ini untuk kesejahteraan rakyatnya setelah berkeluarga juga diperhatikan ya. Jangan sampai cuma berhasil sampai pernikahan aja, tapi kehidupan setelah nikahnya bermasalah. Gawat, ya. Padahal kan sebenarnya biasanya pernikahan itulah yang sebenarnya penuh tantangan. Betul sekali ya Maria ya. Itu juga nggak mudah dan nggak murah gitu. Betul gitu. Jangan cuma berhasil ya ketemu terus nikah gitu ya. Tapi juga nanti setelahnya masih banyak tantangan lagi. Tapi memang kabarnya pemerintah China itu juga ada kebijakan soal tunjangan. Nah ini dia itu untuk menikah ya, untuk pasangan yang menikah. Ya memang sepertinya agar masyarakat lebih berminat membangun keluarga. Dan pada akhirnya diharapkan juga bisa menjaga angka kelahiran. Jadi nggak cuma suruh nikah, dikasih tunjangan, di treatment. Pak Prabowo dengar? Nanti Safira kayaknya salah satu yang ikut duluan nih kayaknya di program ini ya. Ingat, cinta adalah tugas negara ya. Oke.